Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kali ini kita akan coba membahas sebuah desain depot air minum mineral milik salah satu dari customer saya yang mempercayakan kepada saya untuk mendesain depot air minum mineralnya. Jadi beliau menggunakan air pegunungan ya. Dia tinggal di daerah pegunungan yang airnya itu jernih, bersih, bening ya, memang standar air pegunungan, dan dia sangat ingin membuka depot menggunakan mata air dia. Tapi ini depot juga bisa diaplikasikan untuk kalian yang punya sumber air baku PDAM atau mungkin air artesis ya. Di Pekanbaru punya mata air artesis, maka depot air minum isi ulang mineral ini bisa Anda implementasikan untuk memenuhi kebutuhan dan impian Anda memiliki sebuah depot air minum isi ulang mineral. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari desain yang sudah saya desain, dan ini adalah bentuk rendernya. Kita lihat isi daleman dari depot ini. Dia menggunakan 2 tangki stainless. Yang pertama tangki baku 1500 sebagai tangki baku awal, dan tangki 1500 yang kedua sebagai tangki hasil. Dan ini adalah bentuk dari styling depotnya dan instalasi pemipaan kepada semua spare part dan assembling dari material depot yang dirakit. Nah, di depot ini menggunakan 12 housing filter, 1 lampu ultraviolet, 3 tabung FRP 1054 dan 3 buah pompa, di mana 2 pompa menggunakan PS135 dan 1 pompa menggunakan pompa stainless S60 atau S80. Nah, kita akan coba nanti mengurai isi daleman dari depot ini, baik itu bentuk styling, instalasi pemipaan, dan juga penjelasan-penjelasan dari instalasi pemipaannya. Silahkan Anda simak dan Anda cermati dari video saya ini. Mudah-mudahan bisa banyak membawa manfaat kepada kalian. Bagi yang sedang menonton ataupun yang merasa senang, silahkan Anda like dulu dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng Anda agar Anda selalu mendapat video-video update terbaru dari saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Oke, mari kita kupas pembahasan inti dari video ini. Selamat menyaksikan. Baik kawan-kawan, ini adalah bentuk dari tampilan styling depot air mineral menggunakan air pegunungan, air PDAM atau air artesis, atau jenis air-air yang bagus ya. Yang pastinya ini adalah styling depot untuk air isi ulang mineral. Nah, kalau kita lihat, mari kita coba ukur ya. Ini dimensinya berapa? Kita ukur. Ini styling ini punya panjang 3,50 meter dan punya tinggi itu sekitar 2,55 meter ya, dan punya ketebalan styling ya itu sekitar 45 cm ya. Oke, kita ukur lagi. Ketebalan stylingnya itu 45 cm ya. Oke, kita lihat. Nah, styling ini Anda bisa menggunakan bahan dari retrusi aluminium, juga bisa menggunakan stainless, tergantung dari keinginan Anda. Nah, untuk bangun ruangnya ini disesuaikan dengan bangun ruang dari toko atau kios yang akan dipasang styling ini. Jadi kemarin itu teman saya itu punya ruangan 3,50 meter lebarnya dan panjangnya 5 meter ya. Nah, jadi akhirnya setelah saya mengkalkulasikan, maka yang saya buatkan adalah bentuk depotnya atau bentuk stylingnya adalah seperti ini. Nah, untuk ini sebetulnya styling ini ya, ini
2 blok ya, 2 blok dibagi 2 ya. Jadi ini sebetulnya ini blok pertama pengisian 2 kamar pengisian ini, dan blok kedua 2 kamar pengisian, dan yang di tengah adalah tinggal menyambung saja. Kemudian untuk pintu juga tinggal menyambung dari 2 blok tadi. Jadi kita cukup buat 2 lemari berukuran 82,5 ditambah 5 cm berarti 87,5 ya. Jadi kalau kita ukur ini dimensinya, ini ukurannya 87,5 ya. Nah, jadi kita buat lemari 87,5 kali 45 kali 255 ya. Nah, sama yang untuk teman sebelahnya juga sama ya, itu 85 juga ya, 87,5. Oke. Nah, untuk bidang di tengah, yaitu untuk kaca mati atau tempat ruang pajang dari 3 tabung media, maka ini berukuran sekitar 110 cm ya, 110 cm dalam-dalamnya. Nah, untuk ukuran kaca matinya, lebar kaca ya, kita ukur lagi. Ini lebar kaca 1 meter 23 cm ya. Nah, ini kan lebar dalam-dalam ya. Sementara kaca itu bidangnya kalau 4872 itu 1 meter 22 kali 2 meter 42. Jadi ini bidangnya udah bisa 1 meter 22, masih ada spare setengah senti atas bawah. Jadi ini satu bidang kaca ya. Nah, untuk lebarnya juga ini berkisar 1 meter 10 ya. Jadi lebar 1 meter 10, tinggi 1 meter 23 cm untuk bagian dalam-dalamnya. Nah, untuk bingkainya Anda bisa pakai siku setengah ya, untuk warna disesuaikan dengan keinginan Anda. Nah, untuk ruang pajang dari housing filter yang di bagian bawah ini, itu ruang pajangnya 47,5 cm ya, 47,5 cm. Jadi untuk jarak penutup bawah dari styling itu 25 cm. Nah, ini kita tutup agar tidak kelihatan kaki dari tabung media. Nah, untuk ruangan pengisian, itu berukuran sekitar 60 cm atau ini kita buat 57,5 cm. Nah, untuk luas lebarnya itu 40 ya, satu ukuran keramik ya, untuk lebar 40. Dan sama ya, untuk di sebelahnya juga sama, ukurannya 57,5 kali 40 cm. Nah, untuk ruang saklar pengisian ini sekitar 30 cm. Nah, untuk ruang housing filter di bagian atas itu juga berukuran sekitar 47,5 cm. Untuk ruang penutup styling bagian atas itu dalam-dalamnya 30 cm. Nah, jadi tinggal mengikut saja ya. Kayak ini styling ini ruangan untuk lampu ultraviolet itu 47,5 lebarnya kali 1 meter 23 cm 123 cm ya. Nah, untuk
host apanya untuk pintu ya, jarak pintu ini dalam-dalamnya coba kita ukur. Jarak dalam-dalam pintu itu kita mulai dari ini ya. Nah, untuk pintu 62,5 ya. Jarak untuk pintu 62,5 cm. Jadi pintunya mungkin dibuat jadinya 61,5. Tinggi pintu kita coba ukur. Nah, ini tinggi pintu 167,5. Sebenarnya kalau kita nggak pakai bingkai langsung dari lantai itu 170 cm. Jadi lantai ini bingkai untuk pintu bisa Anda hilangkan. Tapi kalau Anda ingin airnya tidak banjir dan keluar atau ke dalam, mungkin Anda boleh kasih bingkai. Tapi saya lebih senang tidak pakai bingkai. Kenapa? Agar menyapu lebih mudah ya. Agar menyapunya lebih mudah. Nah, untuk ukuran pintunya, untuk pintu mungkin bisa dikombinasikan. Nah, kemudian ini dinding-dindingnya, untuk dinding lapis, untuk bagian bawah Anda mungkin bisa mengkombinasi dengan keramik ya. Keramik itu terserah Anda. Nah, saya di sini mengkombinasi dengan keramik yang motif dengan motif keramik gini ya, bias-bias biru ya, putih, hijau. Jadi itu nanti kalau untuk motif keramik terserah Anda. Nah, ini yang untuk bingkai dinding saklar pengisian itu Anda boleh menggunakan keramik juga atau langsung menggunakan misalnya PVC plafon ya. Ya, plafon PVC yang untuk itu bisa, motifnya juga banyak. Tapi sini saya pakai keramik. Nah, cuman ini kan saya cuman gambar ya. Jadi kadang-kadang keramik susah ya untuk meletakkan saklar pengisian. Tapi ya bisa juga kalau Anda bagus rapi, saklar pengisian bisa Anda letakkan di lubang-lubang dari keramik yang sudah Anda lubangi. Kenapa kita pakai keramik? Karena satu lebih tahan, yang kedua dia mudah dibersihkan ya, lebih tahan dari air dan juga mudah dibersihkan. Kalau pakai plain dari aluminium, kemungkinan kadang-kadang sisa-sisa air itu bikin ada terjadi pelumutan pada plain atau kadang penjamuran ya, warna putih-putih, jadi agak jelek. Nah, untuk dinding-dindingnya ini Anda bisa menggunakan triplek atau kombinasi langsung dengan kaca. Nah, untuk kaca saya biasa pakai kaca 3 mili untuk bagian depan, kecuali kaca mati. Kaca mati untuk kamar pengisi kamar 3 tabung media ini saya kasih kaca 5 mili, kaca polos ya. Untuk background belakang dari pengisian saya kasih kaca cermin 3 mili ya. Nah, untuk styling ini Anda lihat di bagian belakang ini kan bolong ya. Nah, ini untuk memudahkan Anda mengganti filter. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengganti filternya langsung dari belakang, mungkin ini tidak perlu Anda kasih pintu ya, nggak perlu ruangan ini Anda kasih bingkai-bingkai pintu, langsung buat kaca mati saja. Tapi kalau misalnya Anda ingin membuka filter dari depan, maka ruang kosong yang di belakang ini, yang bolong ini, mungkin bisa Anda tutup dengan kaca cermin atau mungkin dengan triplek permeka yang warna putih ataupun warna biru. Oke. Jadi kalau untuk styling ini kira-kira Anda kebingungan, ya Anda serahkan aja kepada tukang styling ya. Tukang styling nanti dia akan rinci. Kalau saya juga bisa buat styling aluminium. Ini biasanya kalau ukuran 3,50 meter kali 2,55 meter ini saya borong pekerjaannya itu sekitar 6 juta ya. Untuk stylingnya saya minta 6 juta untuk membuat seperti ini. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan kondisi di kota Anda untuk masalah styling ini.
Anda bisa merangkul tukang-tukang styling aluminium atau tukang lemari, dan Anda bisa diskusi dengan memberikan video saya kepada mereka. Mudah-mudahan mereka pasti bisa membuatnya ya. Nah, untuk lantai-lantai dari housing filter kamar pengisian itu menggunakan keramik ya, keramik 40-40. Jadi kalau basah keramiknya awet ya, kalau jangan pakai triplek lantai-lantainya. Untuk lantai lampu ya, atap ya, atap ruangan dari setiap ruangan atau kamar itu menggunakan triplek per meka. Nah, untuk lampu Anda bisa menggunakan lampu T4 8 watt atau 16 watt langsung. Nah, seperti ini. Ini saya tidak ada, kebetulan tidak ada ini ya gambar untuk T4 atau T5 yang langsung 16 watt ya. Jadi saya pakai kombinasi T4 8 watt, saya gandeng seri. Oke. Untuk kelistrikan, nah ini ada ruangan untuk kelistrikan panelnya. Ini Anda boleh pakai plain atau mungkin pakai plain PVC. Untuk plafon PVC pilih motifnya, karena plafon PVC itu mudah dilobangi untuk mendudukkan saklar, atau mungkin keramik ya. Keramik juga bisa Anda gerinda mengikuti ukuran kotak dari saklar ini, dan lalu Anda tempel dengan silikon ya untuk saklarnya. Nah, saklar-saklar ini kenapa ada dua saklar? Karena satu untuk mematikan pompa, satu lagi untuk mematikan keran elektronik. Nah, untuk yang di tengah ini kenapa ada saklar? Ini untuk menghidup dan mematikan lampu ultraviolet ya, juga lampu depot. Jadi satu untuk menghidupkan lampu ultraviolet, satu menghidupkan lampu depot ketika malam hari. Nah, mungkin untuk styling seperti itu ya. Nah, untuk dudukan lampu ultraviolet itu Anda bisa menirunya seperti ini. Dari ukuran 47, lebar 47,5 Anda bagi dua, lalu Anda palang untuk menggantungkan lampu ultraviolet. Nah, untuk dudukan housing Anda harus menyerahkan housingnya kepada tukang stainless Anda, karena housing itu harus diikat dulu dengan bautnya, lalu diikat dengan palang, baru palangnya nanti dirakit dengan styling depotnya ya. Makanya Anda rangkai dulu pemipaan dari housing filternya yang Anda seri 3 itu. Anda betul-betul harus kuat meletakkan sel tip, stop soket drat luar 3/4 nya, agar ketika nanti diikat betul-betul kuat hingga tidak bocor. Karena kalau bocor bukanya susah ya, harus pakai obeng kecil ini bukanya, obeng yang pendek ya, lumayan juga ya. Dan pemipaan nanti untuk housing harus dikasih hidup. Oke, ini ketemu soal styling, coba kita render dulu. Nah, jadi untuk styling ini nanti Anda boleh berkoordinasi dengan tukang-tukang styling di kota Anda. Anda bawa saja fotonya ya. Nanti biar mereka yang mengkalkulasikan terkena biaya berapa. Ini bentuk rendernya ya. Bentuk render dari styling depot mineral air pegunungan. Oke, kira-kira paham ya. Oke, kita lihat kalau agak sedikit gelap rendernya. Nah, ini ya, tuh ya, belakangnya itu dari kamar pengisian dikasih cermin ya, agar memantul dia.
Oke ya kawan-kawan ya, untuk styling mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut untuk instalasi pemipaan. Baik kawan-kawan, sebelum Anda mulai menginstalasi pemipaan dari depot air minum isi ulang mineral ini menggunakan mata air pegunungan, itu Anda susun dahulu semua spare part dan material dari depot air, mulai dari hosing filter, kemudian lampu ultraviolet, 3 tabung FRP, pompa-pompa, tangki ya. Anda susun sesuai dengan selera Anda, letaknya di mana ya. Jadi kalau Anda lihat dari susunan ini seperti ini. Nah, untuk hosing filter ini Anda jangan ikuti gambar seperti ini ya. Ini Anda langsung rakit dulu pipa-pipanya, langsung Anda lem soket drat luar 3/4 nya juga Anda sudah seltipin. Udah Anda semua ada ikat, baru Anda boleh ikatkan ke dudukan hosing ya, ke palang dudukan hosing. Kalau belum seperti ini nanti Anda payah masang pipanya ya. Ini cuman sampel aja kumpulannya. Dah, dari beberapa material ini, depot air minum isi ulang ini, nah ini Anda bisa lihat, inilah material inti dari sebuah depot air minum isi ulang mineral ya. Ini materialnya, 3 tabung media FRP 1054, lampu ultraviolet, 12 hosing filter 10 inci. Nah ini ada selenoid ya, Anda harus beli selenoid, udah dan rakit ya. Selenoid namanya selenoid double drat setengah ya, atau selenoid elbow atau selenoid L. Nah ini Anda rakit dulu, Anda pasang, Anda seltip semua, Anda pasang juga ininya, corongnya ya, nih corong pengisiannya itu dari pipa stainless, atau mungkin Anda bisa menggunakan selang kaku air panas yang stainless, itu merek Onda atau merek Sun-E. Lalu Anda potong, Anda bagi 2, Anda ikatkan di selenoid ini. Oke. Nah, jadi dari sini Anda mungkin sudah mulai bisa menghitung ya, atau bisa membeli bahan-bahan apa untuk kebutuhan materialnya. Nah, untuk isi tabung media, kalau ini cuman pakai air gunung atau air PDAM, Anda bisa menggunakan pasir silika dan karbon aktif saja untuk isi medianya, yang mana dari masing-masing tabung ini Anda campur saja. Satu tabung ini dicampur 1/4 atau 3/4 sak pasir silika dan 3/4 sak karbon, 3 ini ya. Jadi karena air gunung sendiri sudah bersih ya, atau air PDAM Anda cukup bersih ya, atau air artesis Anda, air artesis pun itu bening ya, cuman dia sedikit hangat, bahkan TDS nya juga rendah. Nah itu bisa juga bagus sekali. Jadi cukup pakai pasir media saringnya, cukup pakai pasir silika dan karbon aktif saja. Oke. Nah ini adalah bentuk materialnya yang Anda harus penuhi. Baru nanti pemipaannya Anda bisa lihat nanti untuk bagian pemipaan. Oke. Untuk di sini ini kalau saya keluarkan dari styling, inilah dia. Ini adalah isi material ya dari sebuah depot air minum isi ulang air pegunungan. Nah Anda susun seperti ini, nanti hosing Anda rangkai semua. Oke. Kita mulai masuk ke instalasi pemipaan ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut sekarang masalah pemipaan dari instalasi depot air mineral ini. Jadi ini di hadapan kalian sekarang adalah bentuk dari instalasi pemipaan dari depot air isi ulang mineral ya.
mau itu air pegunungan, mau itu air artesis, mau itu air PDAM. Inilah bentuk apanya ya, bentuk dari instalasi pemipaannya. Oke, kita buang dulu styling-nya. Anda lihat sekarang di sini, dari setiap material bahan atau spare part dari depot air minum isi ulang itu sudah kita instalasikan pemipaannya, mulai dari tangki, pompa, ya, housing filter, 3 tabung media FRP 1054, ya, lampu ultraviolet, selenoid sudah kita instalasikan. Dan untuk memudahkan Anda dalam memahami diagram instalasinya ini, saya sudah berikan label warna dari setiap pipa sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari jalur instalasi pemipaan tersebut. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Apakah kalian mau videonya berbentuk 2 dimensi ini aja atau dibuat render 3 dimensi? Oke, ada baiknya sih sebenarnya di render pakai 3 dimensi aja ya kawan-kawan. Oke, kita akan coba ya render dulu dengan Enscape dari sketsa diagram pemipaan kita ini. Jadi kawan-kawan, dengan saya berharap dengan kalian melihat video ini, kalian sudah bisa memahami dan berani untuk menginstalasikan sendiri pemipaan di depot yang Anda rancang. Oke, ya. Nah, kita lihat ya, pelajari. Oke, nah ini bentuk render 3 dimensinya. Jadi ini lebih gampang ya dipahami. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari air masuk. Oke, ini ada sumur sesuai dengan data-data dari yang punya desain, artinya yang menempah desain ini kepada saya. Dia punya air sumur. Nah, air sumur ini karena dia di daerah pegunungan, air sumur ini bersih ya kawan-kawan, jernih, tidak berubah warna, bening, dingin, namanya air pegunungan ya, dan tidak ada zat kapurnya. Jadi masya Allah ya, punya air sumur seperti ini, bagus sekali. Oke, nah sekarang dari sumur itu, air sumur dihisap oleh pompa pertama. Ini pompa pakai PS 135 ya. Nah, pompa ini saya beri kode warna untuk pemipaannya itu warna hijau. Jadi air masuk dari sumur, saya kasih pemipaannya lebarnya warna hijau ya. Ingat kawan-kawan ya. Jadi biar kawan-kawan lebih mudah memahaminya. Oke, dari sumur air dihisap oleh pompa pertama, pompa khusus air sumur. Nah, inputnya masuk ke input pipa, masuk ke input dari pompa PS135, PS230, 266, terserah Anda ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, output dari pompa pertama ini, airnya di pipanya di cabang 2. Pertama itu menuju keran untuk pencucian botol ketika nanti pegawai Anda membawa botol kosong atau pembeli ada yang membawa botol kosong. Ya, ini dialirkan ke depan ya, dialirkan ke depan pipa untuk pencucian botol galon. Nah, untuk jalur satu lagi itu diarahkan ke tangki stainless pertama. Nah, untuk tangki penampungan ini Anda boleh menggunakan polytank, boleh juga menggunakan stainless. Nah, karena ini untuk elegansi aja, untuk
keprofesionalan ya, dan tingkat ya seni dan kemewahan, saya gunakan tangki bakunya itu tangki stainless. Mau berapa liter? 1000 boleh, 1500 boleh, 2000 boleh, tergantung tempat ya. Ini karena ukurannya panjangnya hanya 5 meter, jadi ada ruang cuman 3 meter untuk water treatment setelah styling. Maka saya gunakan di sini tangki stainlessnya 1500 liter tangki baku. Nah, untuk otomatis atau plumbing dari pemipaan ini Anda bisa gunakan radar pelampung bola, juga bisa menggunakan radar tangki dengan kelistrikan, kabel kelistrikan yang nanti dihubungkan dengan pompa pertama ya, dihubungkan dengan pompa pertama. Maaf ya kawan, ini agak sedikit pusing. Oke, dihubungkan dengan pompa pertama. Oke, nah jadi gitu aja ya instalasi pemipaannya untuk jalur air baku dari sumur, sedot pompa, masuk ke tangki cabangan pertama, satu lagi dikirim ke depan untuk pencucian botol. Oke, sekarang kita bahas setelah dari tangki baku penampungan pertama. Nah, di sini kan air disimpan. Nah, air ini ya berdasarkan bentuk dari sumur. Sumurnya keruh, airnya keruh. Sumurnya bening, airnya bening. Nah, berarti tidak stabil airnya. Nah, kita perlu menstabilisasi airnya terlebih dahulu. Ya, kita harus saring dulu agar bisa menghasilkan air yang bersih dan jernih. Nah, karena ini adalah air mineral dengan air baku yang sangat bagus, air dari mata air pegunungan atau di daerah pegunungan atau artesis atau air PDAM yang baik, maka langsung saja dari tangki penampungan pertama air, ini kode label pipanya warna kuning ya, kode pipanya warna kuning, dihisap oleh pompa kedua. Di sini kita masih pakai pompa PS135, PS266, PS230, tergantung selera Anda. Dihisap oleh pompa kedua, lalu airnya dikirim ke dikirim ke tabung media, 3 tabung media FRP 1054. Lihat kodenya kuning. Ini input sebelah kanan saya, ini input, disaring oleh tabung pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apa saja isi dari tabung pertama, kedua, dan ketiga? Karena ini airnya bersih, air dari mata air pegunungan, air dari daerah pegunungan, air artesis, air PDAM yang sangat bagus, maka isinya cukup Anda masukkan 2 jenis saja, yaitu pasir silika dan karbon. Dengan susunannya pasir silika 3/4 sak, karbonnya 3/4 sak. Begitu dilakukan ke 3 tabung media ini. Jadi diisi 1 sak silika dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Karbonnya 3 sak atau 2 sak dibagi 3/4, 3/4, 3/4, 3/4. Ya. Jadi 1 sak pasir silika dibagi 3, ingat, 2 sak karbon dibagi 3. Boleh juga pas yang pertama, tabung pertama diisi pasir silika 1 sak. Tabung kedua karbon 1 sak, 1 sak. Tidak ada pasir. Tapi ingat, kalau Anda menggunakan karbon tanpa pasir, maka Anda harus memilih karbon dengan iodin yang tinggi, karena biasanya karbon-karbon tersebut itu sudah bersih ya, tidak ada dedaknya. Nah, tapi saya menyarankan pakailah metode yang pertama, yaitu untuk bagian bawah dilapis dahulu oleh pasir silika, kemudian karbon diisi 3/4 sak, 3/4 sak. Boleh juga Anda isi 1 sak, 1 sak, 1 sak. Muat. Masih ada sisa 40 cm lagi dari permukaan masing-masing tabung. Mungkin saja 50 cm, begitulah. Nah, oke. Untuk kita bahas dulu yang pipa kuning ya, satu persatu dulu. Nah, outputnya
dari 3 tabung FRP 1054 ini masuk ke 3 housing filter 10 inci yang paling bawah sebelah kiri ini. Nah, ini kan tadi nih pipanya ya dari output FRP 1054. Nah, jalan masuk ke 3 housing filter 10 inci. Nah, di sini inputnya Anda kasih stop run. Kenapa? Agar ketika nanti Anda mau membuka housing filter, Anda cukup menutup stop run ini, maka Anda bisa membuka housing filter tanpa kebanjiran ya, tanpa banyak mengeluarkan air. Oke. 3 housing filter ini diisi apa? Sedimen filter aja, spon 0,1 mikron itu sudah cukup. Kemudian dari 3 housing filter ini ya, ini output dari 3 housing filter, lalu dikirim lagi ke 3 housing filter lagi di sebelah kanan. Berarti ini sistemnya seri. Berarti seri 6 housing filter. Nah, ini juga sama, isinya diberikan spon 0,1 mikron, 3 buah. Apa boleh kita pasang CTO? Ya nggak ada masalah, tapi menurut saya tidak ada fungsinya di sini Anda letakkan CTO, karena kan ini air baku setengah jadi. Ya, ini air baku yang setengah jadi. Kalau di mineral itu sudah jadi ya, kalau di RO nih air baku setengah jadi. Nah, untuk apa kasih CTO? Toh airnya mau diendapkan di dalam tangki. Jadi mubazir Anda letakkan CTO di sini. Anda harus buat macam mana air di dalam tangki stainless ini bening. Makanya Anda cukup pasang spon saja. Oke? Paham ya? Keluar dari 6 housing filter 10 inci di bagian bawah ini, lalu airnya kita lihat dikirim ke tangki yang kedua. Ya, jalurnya ini ya. Air dikirim ke tangki yang kedua. Oke. Tangki stainless 1500 liter yang kedua. Ini adalah tangki hasil jadi dari mineral, tapi belum di jalur distribusi. Nah, di sini untuk otomatisnya Anda bisa pasangkan radar tangki ya, radar tangki dengan kabel listrik yang nanti radar itu akan memutuskan pompa PS135 yang kedua. Nah, ini nanti koordinasi sama tukang listrik. Nah, kalau Anda paham ya, mungkin Anda sudah paham maksud saya. Jadi untuk apa? Apabila tangki kedua ini kosong, pompa PS135 yang kedua menyala atau pompa kedua nyala. Apabila tangki yang kedua desain di sini penuh, maka pompa yang kedua juga akan mati. Oke, paham ya sampai di sini? Kita masuk lagi ke distribusi jalur air bersih setengah jadi di tangki stainless. Oke, kita lihat. Ini ada stop run. Oke, di tangki stainless itu di setiap outputnya Anda pasang stop run lah, ya, stop run. Jadi untuk monitor gampang. Nanti kalau ada problem dari pompa rusak atau apa, Anda bisa kunci stop runnya, maka jalur air menuju pompa akan mati. Nah, oke, keluaran dari tangki stainless yang kedua yang berisi air baku setengah jadi, maka air dihisap oleh pompa stainless semi jet pump S60 boleh, S80 juga boleh. Oke, dari kenapa pakai pompa stainless? Karena ini air yang udah siap diminum ya. Jadi airnya sudah bersih, jangan kita kontaminasi lagi dengan pompa-pompa yang mengandung babet atau besi. Jadi kita harus pakai pompa-pompa stainless yang steril ya. Maka di sini kita pasang pompa stainless semi jet pump S80 atau S60. Kalau S80 tuh kencang sekali, S60 lebih sedikit kencang, tapi lebih kencang dari PS135. Nah, kode dari air bersih, dari air distribusi itu adalah pipa berwarna biru. Air distribusi dari tangki setengah jadi menuju ruang produksi. Oke, kita lihat nih.
inputnya masuk, lalu outputnya dihubungkan ke pertama di cabang 3 dulu, di cabang 2 sorry. Pertama masuk ke bilasan botol. Nah, kita di sini bilasan botol sudah menggunakan air baku setengah jadi yang sudah bersih. Nah, tugas bilasan botol ini adalah untuk menyemprot galon ketika selesai mencuci, menyikat dan membilas. Jadi tugas dari pembilasan atau semprotan galon itu adalah menyemprot sisa-sisa hasil pencucian ketika diberus dengan sikat benang pancing ya, benang galon. Nah, kadang-kadang kan ada kotoran yang nempel. Nah, itu disemprot oleh penyemprotan galon ini. Nah, untuk airnya itu kita ambil dari air yang sudah siap minum, air yang sudah bersih. Walaupun belum dibunuh bakterinya, nggak ada masalah. Oke. Nah, cabangan yang kedua itu menuju 3 housing filter bagian atas sebelah kiri. Ya, jadi kita lihat ini sebelah kiri saya, sebelah kanan kalau dari saya, kalau dari depan ini sebelah kiri. Oke. Masuk ke 3 housing filter. Apa isinya di sini? Untuk 3 housing filter ini Anda boleh mengisinya spon aja 0,1 mikron. Jadi jangan dulu pasang CTO. Nah, keluaran dari housing 10 inci ini lalu masuk ke soket lampu ultraviolet. Nah, lampu ultraviolet ini adalah lampu untuk pembunuhan bakteri dari dalam air menggunakan cahaya lampu TL ultraviolet 40 watt. Nah, ini adalah balas elektroniknya. Maka Anda pasang dudukannya di atas dari selongsong stainless lampu ultraviolet. Oke. Nah, setelah input masuk dari sebelah kanan, lalu outputnya keluar dari sebelah kiri. Oke. Oke, ini keluar dari outputnya dari sebelah kiri dari saya ya. Lalu outputnya dari ultraviolet masuk ke 3 housing filter akhir 10 inci. Nah, di 3 housing filter ini Anda letakkan di pertama adalah spon, yang kedua adalah CTO, yang ketiga spon lagi. Atau boleh Anda menggunakan CTO 2 buah, lalu yang terakhir spon. Jadi usahakan yang terakhir itu adalah spon. Berapa mikron? 0,1 mikron. Nah, lihat setelah keluar dari 3 housing filter sebelah kanan, kalau nampak dari depan, lalu air dikirim ke cabang-cabang pengisian menggunakan keran elektronik. Nah, ini solenoid. Solenoid ini adalah keran elektronik. Ya. Jadi dia akan membuka katupnya jika kumparan koilnya diberikan arus tegangan listrik bolak-balik atau arus AC 220 volt. Ketika dia sudah dialirin arus listrik, maka katupnya akan mengangkat dan air akan keluar. Oke, paham. Nah, keluaran dari 2 pengisian mineral ini, air lalu dicabangkan ke cabang yang ketiga yang berisi 1 buah solenoid lagi untuk 1 pengisian galon di kamar sebelah. Oke, dan itu untuk kelistrikannya nanti dikontrol oleh masing-masing saklar. Itulah pelajaran akhir dari jalur instalasi air bersih dari tangki setengah jadi menuju pengisian botol. Nah, sekarang masuk ke jalur limbah. Nah, ini ada stop keran, bukan stop keran ya. Ini ada pipa yang dikasih kode warna coklat. Ini adalah kode untuk pipa air limbah. Jadi ini 3 free filter 10 inci 1054 ini adalah free filter awal ya. Jadi air dari sumur atau air pump atau air artesis yang masih mungkin aja ada kotor tuh disaring oleh 3 FRP ini. Nah,
ketika Anda menyaring lama-lama akan terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan itu kan harus dibuang. Nah, oleh engkol kepala ini ketika di posisi backwash atau pembuangan, maka air limbah itu harus terbuang ke selokan. Nah, untuk kode dari pemipaan air limbah kita beri warna coklat. Nah, lihat ini di sini. Nah, ketika galon pertama kali datang, kita juga maaf ya, ketika galon pertama kali datang, ketika dicuci kan disemprot. Nah, limbah semprotannya atau air dari bekas penyemprotan tadi itu masuk ke jalur limbah, pipa limbah yang warna coklat ini. Jadi pipa limbah 3 tabung FRP digabung dengan pipa limbah dari semprotan, dan juga digabung dengan pipa limbah dari 2 tangki. Jadi ketika tangki hendak dikuras, maka pemipaannya harus dialirkan ke saluran pipa air limbah, dan ketika operasi harus ditutup dengan stop keran masing-masingnya. Oke, itulah kelumit tentang penjelasan dari diagram instalasi pemipaan di depot air pegunungan ini, atau air mineral menggunakan air pegunungan, air mineral menggunakan air PDAM, air mineral menggunakan air artesis, atau jenis air sumur yang memang kategorinya bagus sekali. Oke, kira-kira di sini mungkin sebagian sudah paham untuk instalasi pemipaannya. Nah, untuk soal kelistrikan dari selenoid ini, lihat, untuk pengisi satu botol air, maka dibutuhkan arus listrik untuk menghidupkan selenoid dan pompa semi jet pump stainless S60 atau S80. Nah, maka untuk kelistrikannya adalah setiap selenoid ini diparalelkan untuk instalasi kelistrikannya dengan saklar seri. Kemudian ketika dinyalakan listrik, maka kelistrikan dari selenoid harus bersamaan dengan kelistrikan dari pompa. Hanya kalau di tombol saklarnya itu ada 2 saklar, itu maksudnya satu untuk menghidupkan pompa S60 atau S80, satu lagi untuk menghidupkan selenoidnya. Paham ya? Mungkin di sini. Nah, untuk kelistrikannya nanti Anda silahkan share lagi atau tanyakan atau konsultasikan lagi dengan saya, atau mungkin dengan orang listrik setempat di daerah Anda, itu lebih bagus ya, karena ketika nanti pun ada trouble mereka bisa cepat hadir. Oke, mungkin itu saja sekelumit tentang penjelasan dari instalasi pemipaan dari depot air pegunungan. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bentuk dari diagram instalasi pemipaan yang kita gabung dengan styling, dan kita sudah dudukkan dengan tapak bangunan ya, sudah terkombinasi semuanya. Jadi memang dalam mengerjakan sebuah depot itu bertahap ya. Pertama membuat styling dulu. Sambil pekerja yang pertama membuat styling, Anda sebagai pengisi waktu kosongnya, sebagian lagi mengisi isi tabung media, menduduk-dudukkan tangki, menseltip beberapa material pemipaan fitting, keni, stop run ya, watermur, double level disambung-sambungkan dahulu. Kemudian yang bagian listrik menginstalasikan lampu-lampu di styling, membuat jaringan pengkabelan ya. Jadi semuanya harus kerjasama. Nah, jadi dalam membangun sebuah depot air minum isi ulang itu sebenarnya butuh 3 keterampilan. Pertama, keterampilan membuat styling.
Yang kedua, keterampilan dalam instalasi kelistrikan. Yang ketiga, keterampilan dalam instalasi pemipaan. Nah, kalau ketiga-tiganya ini Anda kuasai, maka Anda bisa sendirian mengerjai depot ini. Dan itu pernah saya lakukan, dan saya bisa ketiga-tiganya insya Allah, karena memang semuanya melalui beberapa proses yang panjang. Saya bisa membangun styling, bisa memasang jaringan kelistrikannya, bisa memasang instalasi pemipaannya, ditambah lagi dengan banyaknya belajar dengan para senior-senior dan artikel-artikel tentang air. Akhirnya kita paham juga tentang ilmu dari water treatment itu, walaupun hanya sedikit. Oke kawan-kawan, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.